Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di masa Ramadan ini yang kemudian kita lebih banyak mau menghabiskan waktu di rumah, ya, stay at home, di rumah aja. Bagaimana sebenarnya kiat-kiat untuk memaksimalkan Ramadan, ya, agar kita juga tidak lepas dari Ramadan ini dengan pahala-pahalanya, dengan berkahnya, dengan ampunan-ampunan yang tersedia banyak di bulan Ramadan, tapi tetap efektif walaupun kita di rumah. Dan ini kita akan lihat kiat-kiat bagaimana memaksimalkan Ramadan meski stay at home atau di rumah aja. Yang pertama, ya, eh, yaitu gunakan waktu setiap detik, setiap menit dari Ramadan itu dengan ibadah, ya. Maka jangan habiskan waktu untuk walaupun sebentar saja itu filahwin autasliah, hura-hura atau hiburan, main game atau tonton TV. Jangan gunakan walaupun itu sedikit saja untuk yang hura-hura. Barang siapa yang memaksimalkan waktu, ya, maka dia faza, maka dia akan menang dengan bil ajri, dengan pahala-pahala yang berlimpah. Mumpung ini bulan Ramadan, banyak kita lihat segala macam pahala, ya. Kemudian kalau kita mau lihat lagi yang kedua, yaitu sohib Al-Qur'an, ya. Kita pergauli, ya, kita baca Quran, ya, terus-terusan, ya, maksudnya perbanyak membaca Al-Quran dan janganlah bosan dalam membacanya, ya. Dan kumpulkanlah, ya, maksudnya itu membaca, mempelajarinya, yaitu anggota keluarga kita. Ayo kumpul lah, kita baca sama-sama, kita belajar maknanya. Kalau yang suaminya atau bapaknya bisa, ya silahkan seperti itu. Maka Ramadan itu salah satu nama lainnya adalah syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran. Maka kita optimalkan untuk membaca Al-Quran tadarus bareng dengan anggota keluarga. Yang ketiga yaitu maka sholat yang wajib, yaitu 5 waktu, fi auqatiha, di waktunya. Sholatlah 5 waktu di waktunya. Dan jadikanlah diri Anda ini adalah imamnya, ya, dari makmumnya anggota keluarga. Maka kalau punya anak laki-laki lebih dari satu, jadikan soft di belakang. Kalau anak perempuan, soft di belakangnya lagi bersama ibunya, ya. Supaya apa? Supaya mendapat pahala sholat jamaah. Nah, itu jangan lupa, itu tips yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat yaitu kita lihat, ya, dan duduklah di tempat sholat itu, ya, kita sholat di situ, duduklah, ya, setelah sholat fajar, ya, secara berjamaah di rumah, dan, ya, berzikirlah kepada Allah, wadhkurullah, ya, dan berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, ya, ya. Kemudian sholatlah 2 rakaat ini berarti duha, ya. Maka itu dianggap sebagai, insya Allah dianggap sebagai pahala haji dan umroh. Nah, ini ya, ini kita maksimalkan. Jadi setelah subuh jangan tidur. Ini memang berat sekali, berat. Jadi bawaannya habis sahur ngantuk-ngantuk, makan, adzan subuh, sholat, langsung tidur. Nah ini, maka tetaplah duduk setelah sholat subuh berjamaah bersama anggota keluarga, tetap duduk, ya. Nah kemudian setelah itu kita berzikir mengingat Allah sampai terbitnya matahari, kemudian kita sholat duha. Nah itu dianggap sebagai, ya, pahalanya itu ditulis adalah pahala haji dan umroh. Nah, itu ya sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan, ya. Yang kelima, kumpulkanlah anggota keluarga ketika sholat tarawih, artinya sholat tarawih berjamaah di rumah, ya, secara berjamaah. Kemudian witir 3 rakaat, ya, dan berdoalah kepada Allah, ya, setelah bangkit dari rukuk terakhir, ya, rukuk terakhir di akhir rakaat, ya, maksudnya rakaat terakhir, ya, itu semacam, kalau kita lihat, ya, kunut nazilah, ya.
kunut nazilah ya, agar diamini doa itu oleh orang-orang yang sholat di belakang Anda ya. Jangan lupa itu ya, baca kunut atau kunut nazilah ya, yang doanya itu nanti diamini. Nah, itu mengoptimalkan bagaimana Ramadan ini tarawih bersama keluarga, witir 3 rakaat di rakaat terakhir, daripada witir itu membaca kunut ya. Kalau biasanya di Indonesia kita kan 15 hari terakhir baca kunut di bulan di witir. Jadi mulai malam ke 15 ya, itu kita sudah membaca kunut di akhir rakaat witir itu ya. Kalau di Indonesia sudah semacam itu. Tetapi ini ada tambahannya, karena di zaman sekarang saja, di era wabah pandemi ini, kita di sholat yang wajib saja dianjurkan untuk membaca kunut nazilah. Nah, ya apalagi Ramadan, kita tambah juga membaca kunut di sholat witir ya, jangan lupa itu. Walaupun bukan 15 malam terakhir, enggak apa-apa ya, karena ini keadaannya spesial. Yang keenam, wajtami anta wa ahla baitika alal iftar was suhur ya, kumpul sama-sama ya bersama anggota keluarga itu ketika berbuka dan sahur ya. Maka kalau kumpul-kumpul itu di depan makanan itu adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ada sebuah hadis, ijtami'u ala ta'amikum wadhkurusmallahi alaihi yubarak lakum fihi, Sunan Abi Daud, hadis riwayat Abu Daud ya. Berkumpullah ya di depan makanan kalian sama-sama, dan ingatlah atau sebutlah nama Allah ya sebelum alaihi di atasnya atau sebelum makan ya, dan akan diberkahi kalian di dalamnya, dalam perkumpulan itu ya. Jadi kumpul-kumpul, kita berdoa sama-sama, menyebut nama Allah sama-sama, mengingat Allah sama-sama, kemudian akan diberkahi di dalam perkumpulan itu yang ada makanannya ya. Ini sebenarnya kalau di luar Ramadan ya, acara apapun ada makanannya, ada tahlilan, ada apa? Selain tahlilan apa ya? Khitanan ya, nikahan apa segala macam, bahkan jausanan, apalah pokoknya itu ya, dibaan itu mesti ada makannya. Nah, di situ ya banyak berkah di situ di dalamnya ya. Ini hadisnya ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan ya, itu pada sahur dan pada berbuka, karena kita tidak boleh keluar rumah, dianjurkan di rumah ya bersama keluarga, tetapi tetap kumpul sama-sama ya. Wadhkurullah ya. Jangan lupa mengingat Allah ketika perkumpulan tersebut ya. Nomor 7, fatir fi kulli yaumin shaiman walatan sa'al fuqara fi syahril jud al karomi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, barang siapa yang berbuka ya, kana lahu mithlul ajri. Oh, fatir itu berilah makan untuk berbuka ya, yaitu bagi orang yang berpuasa. Artinya berilah buka puasa kepada orang yang puasa. Berilah makanan berbuka kepada orang yang puasa. Dan jangan lupakan para fakir, miskin ya, di bulan yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan ini. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya apa? Pahala ya. Maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut ya. Dan tidak mengurangi ya, wa ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Bahkan bukan berarti pahalanya orang berpuasa itu diambil terus buat orang yang memberi makan orang yang berpuasa tadi, enggak ya, tidak mengurangi sama sekali pahalanya orang puasa, malah istilahnya copy paste. Pahalanya sekian orang berpuasa itu langsung dikopaskan ke kita yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan orang yang berpuasa ketika adzan maghrib. Jangan
tengah hari orang puasa kita kasih makan, loh ya, belum waktunya, jangan ya, jangan terlalu rajin ya. Ngasih makannya, ngasih berbukanya itu ya sore hari, untuk ketika orang yang berpuasa itu berbuka dimakan oleh dia, nah itu mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tersebut ya. Nomor 8, aksir min dzikrillahi wa du'aihi wa anta shaim. Perbanyaklah mengingat Allah, zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sedangkan Anda dalam keadaan berpuasa ya. Jadi tiga keadaan yang mana tidak ditolak doanya, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, as-shaimu hatta yuftira ya, musnad Imam Ahmad ya, yaitu salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu doanya tidak ditolak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wah, ini luar biasa. Maka mari kita berdoa ketika puasa ini, semoga pandemi ini segera hilang, segera pergi ya. Itu kita semua, berapa muslim di Indonesia, di dunia ini berdoa seperti itu. Ya Allah, subhanallah, insya Allah akan pergi cepat ya. Ya, kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi ya. Nomor 9, janganlah bersedih wahai saudaraku sesama muslim, maka ketaatanmu dan ibadahmu yang bersifat Ramadan di rumah Allah atau di masjid tidak terputus meskipun masjid itu ditutup. Artinya ketika kita di rumah ini, kalau dulu kita sering Ramadan iktikaf, kemudian tarawih di masjid ya, itu pahalanya tidak terputus meskipun sekarang kita tidak melakukannya di masjid. Jangan khawatir, jangan bersedih ya, jangan bersedih. Balaka ajruha kamilan insyaallah. Bahkan kita akan mendapatkan pahalanya sempurna insyaallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW yang memberi kabar gembira dengan hadisnya ya, dengan perkataan beliau apa? Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Sahihul Bukhari. Jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, kutiba lahu, maka dicatat baginya pahala mislu ma kana ya'malu, sebagaimana dia melakukan hal-hal tersebut selama dia mukiman sahihan, selama dia tidak safar, kalau tadi itu safar, selama dia sehat, kalau dia itu tadi sakit. Loh, kita kan nggak sakit. Nah, ini nanti ada kaidahnya sendiri. Al mutawaqqi kal waqi ya. Meskipun tidak sakit, tapi ini adalah dugaan terbesarnya, zon terbesarnya adalah demi mencegah itu maka kita di rumah, maka keadaannya itu mendekati supaya tidak tertular, maka itu adalah al mutawaqqi. Walaupun kita nggak sakit loh ya, tapi kita mencegah supaya kita sakit, itu kal waqi, sebagaimana hukumnya orang yang sakit ya. Jadi kalau ini ada hadisnya, kalau ada teman-teman nanya, loh itu kan kalau marid, kalau sakit, kalau nggak sakit, nah itu ya ada dalam kaidah fikihnya al waqi al mutawaqqi kal waqi. Nah, tetapi dengan syarat kita memang di tahun-tahun sebelumnya ketika Ramadan kita terbiasa melakukan hal-hal tersebut di masjid ya. Kalau memang biasanya tidak pernah puasa terus sekarang di rumah ya, biasa tidak terawih sekarang di rumah, tidak puasa, tidak terawih, terus minta pahalanya sebagaimana kita orang yang sehat dalam keadaan normal ya, tidak berpergian, artinya dalam keadaan normal lah ya, kita dalam keadaan normal kita nggak ngapain ya, nggak bisa ya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya dilihat memang bahwa dalam keadaan normal kita sering terawih di masjid, tadarusan di masjid, aktif di masjid, iktikaf, mengamalkan segala hal yang bersifat ibadah itu di masjid, maka kita ditulis pahalanya sebagaimana kita di masjid meskipun kita sekarang melakukannya di rumah. Jadi jangan bersedih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang terakhir, yang ke-10, la tukhalif irsyadatil wiqayah min hadzal waba. Jangan melanggar himbauan ya, pencegahan dari pandemi ini. Dan ketahuilah bahwa menghormati penutupan masjid
dan memindahkan jamaahnya itu di rumah ketika saat-saat sekarang ini, itu adalah bagian dari agama yang diberi pahala kalau kita melakukannya, ya. Sebagaimana kita diberi pahala ketika kita ikmaroha, ya, ketika kita memakmurkan masjid sebagaimana dalam keadaan normal, situasi yang kondusif seperti normal, seperti biasanya. Ya, jangan khawatir ya. Karena di situ adalah kita dianggap melakukan satu perilaku bagian dari beragama dan yusabu alaihi, ya. Kita diberikan pahala atasnya, ya. Sebagaimana kita memakmurkan masjid di dalam situasi kondisi normal, maka kita juga diberi pahala toh. Nah, itu sama, ya. Maka para pemirsa sekalian, itu kiat-kiat bagaimana mengoptimalkan, bagaimana memaksimalkan Ramadan meskipun stay at home, di rumah saja. Tetap kita mau rame mau sepi, ini Ramadan. Kita harus bilang seperti itu. Ini rame, ini sepi, ndak masalah, ndak problem. Yang penting ini Ramadan, maka kita gaspol, kita memaksimalkan apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita laksanakan berupa ketaatan demi meraih pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.